Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika kita masih sekolah, ketika mendengar bel selesainya pelajaran, apa yang kita rasakan? Perasaan senang, gembira, bahagia. Karena sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ketika saat ini kita kuliah, kita merantau, dari kampung kita, dari daerah kita. Ketika datang masa liburan, apa yang kita rasakan? Kita merasa bahagia, gembira, senang, karena sebentar lagi kita akan pulang, kita akan mudik ke rumah kita, dan kita akan bisa bertemu dengan keluarga kita di sana. Orang-orang yang bekerja, para perantau, biasanya sebelum mendekati hari Lebaran Idul Fitri, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, karena sebentar lagi mereka akan pulang kampung, akan bertemu dengan keluarganya, sanak saudaranya di sana. Jadi pulang itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Pulang itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Tapi tahukah saudara, ada satu pulang yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Apakah itu? Yaitu pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing saat ini, sudah siapkah kita saat ini? Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk pulang, apakah ada perasaan senang dan bahagia pada diri kita? Tentu jawabannya sangat sulit. Mengapa demikian? Setidaknya ada dua sebab. Yang pertama adalah karena kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada jabatan, kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada kedudukan, melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau sudah terlanjur cinta, kalau sudah cinta mati, kecintaan itu sudah melekat pada dirinya, ketika harus kita lepaskan semuanya itu, kita lepaskan kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada jabatan, kecintaan kita kepada kedudukan, ada perasaan berat yang itu menyebabkan kenapa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang tidak diminati oleh banyak orang. Dan yang kedua, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal kita untuk menghadapi kematian, bekal kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam barzakh ataupun di alam akhirat belum cukup banyak. Maka ibarat kalau orang melakukan perjalanan yang jauh, orang kalau pulang kampung itu, para pemudik, semakin jauh tempat yang akan dia tuju, semakin lama waktu yang akan dia tempuh, maka secara otomatis semakin banyak bekal yang harus dia bawa dan dia persiapkan jauh-jauh hari. Itulah sesungguhnya hakikat kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini, kata Rasulullah SAW, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja kita hidup di dunia yang fana ini. Masih ada perjalanan berikutnya yang begitu panjang di alam barzakh atau di alam kubur, bahkan di alam akhirat. Maka selayaknya harus banyak bekal yang kita persiapkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berberkalah kalian wahai manusia, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya beliau mengatakan, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fahal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian wahai manusia dengan ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika malam itu tiba, fahal ta'ishu ila al-fajri, adakah di antara kita yang mampu menjamin bahwa esok hari kita masih diberikan kesempatan Allah untuk hidup? Maka berbekallah dengan ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min salimin mata biduni illatin wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat, orang yang tidak sakit, baik-baik saja, tapi dia mati saat itu juga. Akan tetapi betapa banyak orang-orang yang sakit bertahun-tahun lamanya, tapi tidak mati-mati. Lalu beliau mengatakan, wa kam min fata yusbih wa yumsi aminan
waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak muda yang masih segar, bugar, masih sehat. Di pagi hari dia bercanda, di pagi hari dia tertawa, bahagia. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal di sore harinya kain kafannya telah ditenun untuk dirinya dan dia tidak mengetahui. Itulah saudaraku seiman rahimakumullah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapakah orang yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya, dia berbekal dengan sebaik-baiknya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia memperbanyak amalan untuk dia bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan untuk pulang ini, pulang yang banyak ditakuti oleh manusia, pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang-orang yang beriman adalah pulang yang kita dambakan, karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah dan seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min qaulin bila amalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.